Benar izin. Oke, semua ini bisa dengar suara Benar jelas atau suaranya terputus-putus atau gimana? Jelas, Jelas, Ner. Ner. Oke, Jelas, Benar, Ner. oke, Benar izin untuk share screen. Silakan Anda siapkan catatan ini karena akan mau mencatat. Tadi semuanya Benar sampaikan ke ketua kelas, mungkin cuma menyampaikan lanjutan project. Tapi pas Benar cek schedule DP jadwal, oh ternyata harus ada penjelasan tentang materi. Jadi nah apa-apa, Benar ada penjelasan sedikit tentang bagaimana Anda memahami tentang multimedia pembelajaran interaktif terkait dengan prinsipnya. Benar izin untuk share screen. Oke, kelihatan nggak semua ini? Kelihatan, Ner. Kelihatan. Kelihatan. Baik, berkaitan dengan proyek yang Anda sedang kerjakan bersama dengan kelompok, karena sudah sempat tertunda juga karena ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Nah, sekarang kita melanjutkan dengan proyek yang akan Anda kerjakan bersama dengan kelompok masing-masing. Sebelum melanjutkan, Anda sudah menyelesaikan cukup banyak part di project, di mana Anda sudah membuat dokumen assessment, kemudian di bagian terakhir Anda sudah membuat storyboard ya, masing-masing kelompok sudah ada storyboard. Sekarang silakan dibuka semua dokumen kelompoknya, dokumen multimedia pembelajaran interaktif. Karena di sini yang mungkin part yang paling krusial di pembelajaran ini, Anda memahami tentang prinsip-prinsip yang melandasi multimedia, pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Artinya apa? Ini adalah hal-hal yang sangat penting yang perlu Anda pahami untuk dalam rangka Anda mengembangkan media pembelajaran yang Anda pilih dan tentukan untuk dikembangkan. Ya, semua sudah ada konsepnya tersendiri, semua sudah ada rancangannya tersendiri. Sekarang kita masuk ke tahap implementasinya seperti apa. Bagaimana Anda memahami pengembangan atau produk multimedia yang bagus atau yang baik untuk digunakan. Ini mohon maaf, Ner, tidak ada suara yang... Ini Ner, suara apa dengar ya? Ada, Ner. Ya, mungkin Ada, multi Ner. audio yang masalah. Ada, Ner. Kang, oke. Baik. Nah, sekali lagi ini tolong diikuti dengan baik materi ini karena salah satu knowledge yang Anda bisa dapatkan di mata kuliah media dan teknologi pembelajaran adalah ini. Jadi kalau Anda sudah memahami tentang prinsip ini, prinsip yang melandasi pengembangan multimedia interaktif, Anda akan sangat bisa dan mudah untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran yang interaktif ke depannya begitu. Jadi untuk pengembangan media pembelajaran interaktif bukan sebatas di mata kuliah ini saja, tetapi ke depannya ketika ada tugas yang berkaitan dengan ini, Anda akan bisa juga mengembangkan begitu. Bisa memilih atau menentukan objek-objek yang tepat dan mengenai posisi yang tepat untuk untuk membuat sebuah media yang oke begitu. Nah, kita lanjut ke topik pembahasan. Nah, ada 7 prinsip. 7 prinsip yang penting dan perlu Anda pahami untuk bagaimana mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif. Kalau multimedia pembelajaran interaktif kan paham tuh konsepnya bagaimana. Jadi ada unsur multimedianya, kemudian ada interaktifnya begitu. Ada gamenya atau ada hal-hal yang bisa ada uh, respon antara sistem dan pengguna begitu. 7 pokok bahasan yaitu 7 prinsip yang ada di multimedia pembelajaran interaktif, yaitu prinsip multimedia, keterdekatan ruang, sampai yang prinsip ke-7 adalah prinsip perbedaan individual. Nah, mari kita pahami satu persatu tentang masing-masing prinsip ini. Oke, ini bukunya yang kemarin Mary bilang itu dari Richard Mayer. Nah, dia itu profesor bidang psikologi di Universitas California. Jadi waktu Mary kuliah juga kemarin memang buku-buku dari Richard Mayer ini yang digunakan. Jadi buku yang tampil itu sama dengan buku ini. Jadi sama dia. Yang isinya itu sama. Jadi Mary tadi sempat buka-buka buku ini, terus gimana ini mau transfer ke mahasiswa, terus Mary cari-cari DP soft copy ternyata ada. Nanti Mary akan coba bagikan juga ini ke Anda semua biar jadi acuan untuk membuat project akhir begitu. Nah, kita lanjut.
Yang pertama memahami tentang prinsip multimedia gitu ya. Jadi prinsip multimedia pembelajaran interaktif itu ada 7. Yang pertama prinsip multimedia. Prinsip multimedia ini dijelaskan bahwa pembelajar atau siswa dalam hal ini atau mahasiswa atau siapa saja yang menggunakan media pembelajaran ini akan mampu belajar lebih baik apabila materi disajikan berupa kata-kata dan gambar-gambar dibandingkan hanya menggunakan kata-kata saja. Ya, jadi di sini dijelaskan lebih bagus ada kata-kata dan gambar-gambar lebih baik dengan kata-kata saja. Mungkin coba Anda bayangkan begitu. Kalau seandainya kita belajar sesuatu terus cuma hanya teks semua begitu. Itu kan akan membosankan kadang-kadang ketika kita hanya belajar dengan teks saja. Dibandingkan dengan ini, coba Anda lihat gambar. Gambar A dan B. Dia itu konsep yang sama, tetapi dengan prinsip yang berbeda. Kalau yang A itu hanya belajar dengan kata-kata saja atau hanya tulisan. Dibanding dengan yang B, itu ada kata-kata dan ada gambar. Begitu. Kira-kira yang menarik yang mana? Kalau menurut penglihatan yang B, Kang, begitu. Saya benar pikir ini semua setuju dengan prinsip ini. Jadi kita akan belajar lebih bagus, lebih enak, lebih nyaman ketika ada kombinasi gambar-gambar, kata-kata seperti yang ada di sini. Begitu. Itu prinsip multimedia. Jadi Anda sebentar menyajikan media pembelajaran atau buat sebuah media pembelajaran itu bukan cuma teks semua kan, makanya ada gambar yang di instruksi atau objek. Nah, agar supaya tujuannya itu pembelajar itu lebih tertarik untuk belajar. Di sini dijelaskan, ada kan penjelasan. Ini kan pesan-pesan atau pesan berupa kata-kata atau teks saja, sedangkan pada B itu menyajikan menggunakan kata-kata dan gambar. Berdasarkan prinsip multimedia, tentu gambar B akan lebih menarik pasti toh, sudah diingat oleh pelajar dan pembaca. Informasi yang disajikan dalam bentuk teks dan gambar. Oleh karena itu, pembelajar akan tersimpan sebagai wadah visual dan psikotoral, pictorial maksudnya. Jadi ada verbal dan pictorial, artinya ada verbal yang kata-kata dan pictorial itu ada gambar begitu. Jadi mungkin orang akan lebih enak, lebih bisa untuk mengingat ketika ada kombinasi antara gambar dan kata-kata seperti itu. Ya, itu yang prinsip pertama. Silakan Anda cross check di project masing-masing apakah ada unsur ini, ada unsur gambar dan unsur kata-kata atau teks, ya pasti semua ada, Kang. Nah, berarti kalau ada unsur teks dan ada unsur gambar, berarti Anda lolos di prinsip yang pertama. Nah, kemudian kita ke prinsip yang kedua. Prinsip kedua ini ada prinsip kedekatan ruang atau spatial contiguity. Di sini ada dijelaskan, tolong yang tidak bicara mungkin bisa dimatikan dulu ya suaranya. Dini dibisukan dulu. Nah, di sini prinsip yang kedua, prinsip keterdekatan ruang. Pembelajar akan mampu belajar lebih baik apabila kata-kata dan gambar-gambar disajikan secara berdekatan dalam satu halaman atau satu layar untuk memberikan penjelasan lebih maksimal. Jadi coba diulang lagi, lebih baik kata-kata dan gambar-gambar disajikan secara berdekatan dalam satu halaman atau satu layar untuk memberikan penjelasan lebih maksimal. Jadi contoh ada gambar yang orang mau jelaskan begitu. Kemudian ada gambar, kemudian ada teks. Teks itu menjelaskan tentang gambar begitu. Nah, lebih bagus teksnya itu berada dekat dengan gambar daripada itu ada di halaman selanjutnya atau ada di luar dari layer begitu. Coba bandingkan dengan gambar ini. Yang A dan B. Kalau yang A itu ada gambar, kemudian teksnya itu terpisah, ada di bawah begitu. Dibandingkan dengan yang B, teksnya itu berada di dalam gambar. Jadi teks ini menjelaskan gambar begitu. Jadi apa yang ada di gambar itu dijelaskan lewat teks begitu. Coba Anda bandingkan, kira-kira mana yang lebih menarik atau yang lebih bisa kita ingat atau lebih bisa masuk ke dalam memori kita ketika melihat perbandingan dua gambar ini. Begitu. Mungkin kalau tadi mungkin B yang lebih oke ya, karena memang secara posisinya itu
tepat aja begitu yang berada di dalam gambar begitu. Ya, itu pun nanti coba kelompok lihat masing-masing proyeknya. Kalau memang ada gambar yang disajikan, kemudian ada teks yang menjelaskan gambar itu, biasanya kan itu ada di bagian materi ya. Bagian materi, materi kan kadang-kadang itu, bukan kadang sih, sering itu ada kombinasi antara gambar, ada teks begitu ya. Jadi biasanya ada teks itu, kemudian ada gambar yang menjelaskan. Jadi untuk posisinya jangan gambarnya ada di slide A, kemudian penjelasannya itu ada di slide B begitu. Nah itu kan kayak orang harus balik-balik begitu ya. Next, kemudian forward, ada back, kemudian next begitu. Jadi itu akan membingungkan bagi pembaca ketika posisinya ada di slide yang berbeda atau layar yang berbeda. Nah, lebih bagus begini. Ada gambar di satu layar, kemudian penjelasannya itu di samping gambar aja begitu. Itu lebih oke. Jadi menyajikan materinya seperti itu untuk kelompok ya. Nah, di sini juga dijelaskan. Nah, di sini ada dijelaskan contoh pelanggaran terhadap prinsip keterdekatan ruang. Apabila gambar dan kalimat penjelas berada berjauhan, bahkan hingga berbeda halaman begitu. Seperti pada gambar berikut. Nah, ini gambar A ini DP gambar, yang B itu di slide yang selanjutnya itu penjelasan. Nah, itu melanggar prinsip keterdekatan ruang. Nah, ketika Anda memilih mengembangkan sebuah multimedia pembelajaran interaktif, artinya kita semua harus mengikuti rules-nya begitu atau prinsipnya. Kelompok bisa menilai masing-masing. Kira-kira sejauh ini desainnya itu akan bagaimana? Apakah masih sesuai dengan prinsip keterdekatan ruang ini atau sudah melanggar begitu? Jadi dipertimbangkan ya semua. Itu yang kedua. Ini masih mudah untuk dipahami, itu jadi catatan juga bagi Anda supaya mengembangkan media pembelajaran itu masih menyesuaikan. Masih ada 5 prinsip yang akan kita diskusikan, akan dibahas. Mudah-mudahan sampai prinsip ke-7 semua kelompok perancangan itu mengikuti prinsip semua ya, begitu. Yang ketiga, coba lihat. Yang ketiga prinsip kedekatan waktu atau temporal contiguity principle. Di sini jelaskan prinsip keterdekatan waktu. Pelajar akan mampu belajar dengan baik apabila kata-kata dan gambar-gambar disajikan secara simultan atau berbarengan, bersamaan, dibandingkan secara suksesif atau bergantian. Gambar dan teks disajikan secara berbarengan dalam on-screen, bukan bergantian, sebab jika disajikan secara bergantian dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam memproses informasi. Itu kayak tadi yang benar bilang, Kang. Nah, ini DP contoh prinsip penyajian suksesif begitu. Ada gambar, ada logo muncul terlebih dahulu, kemudian yang berlayar kedua, selamat datang di multimedia pembelajaran Jelajah Indonesia begitu. Jadi keterangan munculnya setelah ada logo begitu. Nah, apakah itu akan berbeda dengan yang ini? Coba lihat. Penyajian yang simultan. Jadi ada logo di atas, kemudian yang bawahnya menjelaskan. Itu biasanya itu ada yang di bagian awal begitu. Di bagian awal. Nah, selamat datang di multimedia pembelajaran interaktif mata pelajaran apa. Nah, bisa kan ada logo Unima atau logo apa begitu, sekolah atau apa begitu. Nah, secara prinsip keterdekatan waktu ini lebih dikatakan bagus ketika dia penyajiannya simultan begini dibandingkan dengan suksesif seperti ini. Jadi logo dulu baru DP penjelasan. Itu kayaknya di sini dijelaskan akan menyebabkan terjadi kesalahan dalam memproses informasi, yaitu berhubungan dengan mental antara representasi verbal dan representasi visual maksudnya. Tidak terjadi begitu. Karena kalau verbal dan visual, orang itu akan mengartikan dengan berbeda kalau seandainya ada berbeda layar begitu. Ini kan Anda sudah mengkaji teori psikologi ya. Teori psikologi kan orang sudah tahu tuh bagaimana untuk kondisi psikologi anak-anak, kemudian orang remaja, dewasa begitu. Jadi kalau penyajian yang seperti ini, yang penyajian suksesif, dikatakan dia akan terjadi kesalahan memproses informasi berhubungan antara representasi verbal dan representasi visual. Kalau verbal itu yang
tulisan-tulisan. Kalau visual itu yang gambar. Supaya itu torang persepsi sama antara gambar dan tulisan, itu lebih bagus disatukan. Itu sama juga dengan prinsip yang tadi. Uh, ini yang kedua kayaknya kalau benar sih kalau dia bikin media pembelajaran begini. Dia kalau biasanya di selamat datang itu so begini no di awal media pembelajaran itu pasti tampilannya seperti ini. Jadi ada logo, kalau ada logo kemudian penjelasan di bawah gitu. Ya. Ini lebih oke. Ini nanti disesuaikan dengan punyanya kelompok begitu. Kemudian ada prinsip yang keempat, prinsip koherensi. Di sini dijelaskan prinsip koherensi bahwa pembelajar akan terganggu apabila ada kata-kata atau gambar yang dimasukkan namun tidak relevan dengan materi begitu. Ya, satu itu yang bagian pertama. Jadi Ner pikir Anda sudah bisa untuk mengartikan ini, berarti orang jangan kasih masuk gambar-gambar yang tidak relevan dengan materi begitu. Tiba-tiba materinya matematika gitu berhitung harusnya ada gambar-gambar angka-angka lah. Ini gambar yang lain gitu, tata surya atau gimana itu kan mengganggu konsentrasi juga. Karena penyajian gambar itu sangat berpengaruh ke visualnya siswa. Begitu kan belajar yang di prinsip pertama, visual dan verbal. Ketika itu disatukan, ada representatif atau perspektif atau persepsi yang sama antara kedua objek begitu, antara visual dan verbal. Jadi prinsip koherensi silakan Anda hindari ada gambar-gambar yang tidak relevan dengan materi itu yang disampaikan. Kemudian yang kedua, pembelajar akan terganggu apabila ada musik atau suara yang dimasukkan namun tidak relevan dengan materi begitu. Nah, kenapa di storyboard itu tanya ada audio apa begitu? Tanyakan oh, mau pakai audio apa? Kalau seandainya audio kok audio lagu Korea begitu, sementara materinya materi tentang ada materi yang untuk anak-anak begitu. Nah, ini kan tidak relevan ya. Jadi tolong cari instrumen-instrumen yang ceria untuk anak-anak begitu kan. Benar pikir Anda tahu bagaimana menentukan instrumen-instrumen musik atau suara untuk jenjang usia begitu. Jadi jangan pakai yang mengganggu begitu. Karena secara prinsip koherensi itu pasti mengganggu. Yang ketiga, pembelajar akan belajar dengan baik apabila kata-kata atau gambar yang tidak relevan itu disingkirkan. Itu uh, kebalikan yang tadi. Coba lihat. Antara gambar A dan gambar B. Begitu. Coba. Gambar manakah yang memenuhi prinsip koherensi? Menurut Anda, coba lihat. DP materi mendesain busana kelas SMA sana. Kemudian ada gambar yang sama, ada tampilan yang sama, tapi dia menggunakan objek atau gambar yang berbeda. Kira-kira orang akan lebih bagus mana orang mau lihat? Yang A atau yang B? Gambar yang sebelah kirimnya, gambar A. Yang A atau begitu. Gambar Semua Amir. sepakat untuk ini. Jadi masa mau desain busana terus ada orang angkat pensil begitu. Itu kan tidak relevan dengan gambar ya. Nah, ini tolong dijadikan acuan juga bagi kelompok untuk menggunakan gambar-gambar yang relevan. Nah, kemudian itu untuk prinsip koherensi. Jadi hindari gambar-gambar atau suara-suara yang tidak relevan ya. Kalau masih ada yang pilih musik-musik Korea atau rock, nah itu tolong dihindari. Menyesuaikan dengan usia saja begitu. Ya, kalau anak SD pilih instrumen yang ceria, yang menyenangkan, yang fun begitu ya. Itu yang ditentukan. Oke, selanjutnya ini prinsip yang kelima, prinsip modalitas. Ini dijelaskan prinsip modalitas, pembelajar akan mampu belajar dengan baik apabila kata-kata dalam pesan multimedia disajikan sebagai teks yang diucapkan atau audio dibandingkan dengan teks yang tercetak. Siswa dapat belajar lebih baik dari animasi dan narasi daripada animasi dan teks on screen. Nah, kira-kira dari prinsip ini apa yang Anda pahami? Kira-kira
kita harus menyajikan yang seperti apa di media pembelajaran dengan prinsip modalitas. Coba, dari definisi ini bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Coba, siapa kira-kira? Dia orang mau menyajikan materi itu harus seperti apa kalau melalui berdasarkan prinsip modalitas? Bagaimana coba? Ada yang boleh mau mendefinisikan ini? Hmm. Adakah? Coba. Kalau salah nggak apa-apa. Coba. Belajar akan mampu belajar dengan baik apabila kata-kata dalam pesan multimedia disajikan sebagai teks yang diucapkan begitu. Jadi harus ada apa namanya itu? Subtitle. Yuk Kang, coba lihat ini. Biasanya begitu kalau orang nonton YouTube yang berbahasa asing kan ada teksnya begitu. Bukan translatannya ya, tapi teksnya begitu. Karena itu dijelaskan kadang-kadang orang tipe-tipe orang itu ada yang visual, ada yang audio, ada yang audio visual begitu. Jadi ada tipe-tipe orang yang dia itu bisa belajar atau bisa memperhatikan materi itu dengan melihat visualnya saja atau gambar-gambarnya saja itu oke begitu. Atau ada yang dia itu harus sambil mendengarkan audio begitu. Ada yang belajar itu harus mendengarkan audio baru bisa atau dalam bentuk suara saja, cuma kayak radio, kita dengar radio kan, radio itu tanpa visual ya, itu dia oke, so bisa memahami. Tapi ada juga yang harus audio visual, selain dia melihat gambar, ada juga mendengar suara begitu. Mungkin ini yang berlaku ke prinsip ini, akan lebih ke selain jadi kayak nerba cerita begini itu lebih bagus ada teks di bawah gitu yang copy apa yang disampaikan begitu. Kayak begini, ada nggak ya DP fitur itu? Harusnya kalau di Zoom ada fitur begitu ya. Jadi apa yang disampaikan itu kayak langsung muncul gitu. Where's control slide? Ada nggak ya itu? Hmm. Biasanya mana kalau ikut Zoom itu yang berbahasa Inggris atau ada seminar-seminar yang dilaksanakan Zoom dalam berbahasa Inggris, itu biasanya ada teksnya di bawah itu yang sama dengan apa yang diucapkan. Kadang-kadang kan orang mendengar kalau apalagi perkataan atau pembicaraan orang-orang luar, begitu apalagi yang bahasa Inggris, kadang-kadang orang sudah menggunakan kata-kata atau pronunciation itu terlalu sulit untuk dimengerti. Jadi dengan melihat teksnya itu lebih uh, mudah kita untuk memahami begitu. Itu pun sama dengan yang ini begitu. Jadi prinsip uh, modalitas ya harus ada di sini jelaskan kata-kata apabila kata-kata dalam pesan multimedia disajikan sebagai teks yang diucapkan dibandingkan dengan teks yang tercetak saja. Jadi ada audio dan jadi ada suara seperti ini kemudian ada teksnya di ya. Kemudian coba lihat yang ada juga di sini dijelaskan gambar-gambar dan kata-kata disajikan secara visual sebagai animasi dan teks akan menyebabkan saluran visual piktorial kelebihan beban dan sebaliknya auditori dan verbal tidak dimanfaatkan. Jadi kalau seandainya ada gambar seperti ini toh,
Jadi ada orang menjelaskan contohnya. Kemudian di samping gambar ini ada animasi gitu yang goyang-goyang. Nah, itu salah ya. Jadi tidak boleh membuat atau menyajikan tampilan yang seperti itu. Lebih bagus eh, penjelasan aja, kemudian ada teks yang menjelaskan tentang apa yang disampaikan gitu, daripada ada animasi gitu. Itu jangan ya. Itu prinsip modalitas. Sangat mudah untuk dipahami pasti ini. Kemudian ke prinsip yang keenam, prinsip redundansi. Di sini dijelaskan prinsip redundansi, pelajar akan mampu belajar dengan baik melalui animasi dan narasi audio, dibandingkan menggunakan animasi atau narasi audio dan teks tercetak. Nah, coba dipahami kalimat ini. Kalimat satu, kalimat pertama. Prinsip ini merupakan terusun dari prinsip modalitas, di mana bedanya terletak pada penambahan saluran penyampaian. Kalau disajikan tiga bentuk, ada animasi, ada audio, ada teks. Di sini dijelaskan hal tersebut akan terlalu membebani saluran visual begitu. Adanya teks, ada animasi begitu. Ada apa lagi? Ada audio, kemudian kalau so tiga ini kan orang work orang pe memori, orang pe otak itu memproses ya. Kalau so terlalu banyak objek atau terlalu banyak tampilan yang disajikan itu bahkan akan cukup membuat kita bingung begitu. Jadi bayangkan begitu, ada animasi yang bergerak, kemudian narasi audio dan teks tercetak begitu. Itu pasti akan uh, mengganggu. Dalam arti ini materi ya. Jadi kalau jangan mau dibilang oh benar berarti pak orang pemedia pembelajaran itu nak perlu ada ada perlu ada animasi, ada audio atau teks ya. Itu bukan begitu ya pemahamannya. Pemahamannya kalau ini berkaitan dengan penjelasan materi begitu. Jadi contohnya di media pembelajaran itu Ngoni menjelaskan tentang materi A begitu. Nah, dia ada penjelasan secara deskriptifnya, kemudian Ngoni tambah dengan ada animasi, kemudian ada audio lagi yang menjelaskan. Itu jangan. Itu maksimal dua saja, atau animasi dan narasi saja, atau narasi audio dan teks tercetak saja begitu. Jadi jangan lebih dari dua atau bahkan empat itu menyulitkan siswa untuk belajar begitu. Jadi itu tolong diperhatikan. Jadi menyajikan tolong di prinsip redundansi ini disajikan dua saja maksimal untuk kombinasi penjelasan materi. Ya. Animasi dan narasi saja kalau Mener sarankan. Jadi ada animasi kemudian ada narasi audio yang menjelaskan atau narasi audio kemudian ada teks saja yang tercetak begitu, yang menjelaskan kayak gambar yang ini. Toh ini kan nggak ada animasi toh. Jadi jadi contohnya ada orang baca cerita ini, kemudian ada teks yang dibawa, kemudian ada animasi. Wah itu udah nggak bisa lagi begitu. Itu uh, out of prinsip begitu. Jadi salah. Jadi prinsip redundansi harus mempertimbangkan yang tadi ya. Kemudian prinsip perbedaan individual. Di sini menurut Mayer dijelaskan pengaruh desain sebuah multimedia akan lebih kuat pada pembelajar atau dalam hal ini siswa atau mahasiswa yang berpengetahuan rendah dibandingkan dengan berpengetahuan tinggi. Dan bagi pelajar dengan kemampuan spasial yang tinggi dibandingkan dengan yang berkemampuan spasial rendah. Di sini dijelaskan penggunaan multimedia sebaiknya digunakan pada siswa yang belum mempelajari materi bukan mengulang atau remedial. Jadi materi yang disajikan itu, yang kita sajikan, itu harus materi yang baru begitu, yang baru mau diajarkan, bukan materi yang remedial begitu. Biasanya kan kalau pembelajaran itu ada remedial toh. Jadi biasanya kalau remedial itu guru-guru ya menjelaskan dulu begitu. Jadi lebih bagus jangan orang pakai materi yang untuk diremedial. Bagus materi yang disajikan ini adalah materi yang baru mau disajikan atau mau diajarkan ke peserta didik. Begitu ya. Itu prinsip perbedaan individual. Kayaknya sudah setuju Kang ini. Nah, jadi ini kira-kira 7 prinsip
yang harus Anda pahami untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif yang sudah Anda pilih. Ya, ada 7 prinsip ini. Nanti Mner kirimkan materi ini untuk Anda bisa pahami lagi, atau nanti Mner akan posting video ini di YouTube dan nanti Anda bisa tonton juga bagaimana Anda memahami ini. Jadi mungkin nanti di saat pembuatan ke depannya atau mulai besok Anda sudah bisa mulai membuat mengembangkan media. Jadi sekali lagi Anda akan buat media jadi ya, media pembelajaran yang jadi yang sesuai dengan storyboard yang sudah Anda buat. Jadi pengembangannya sudah bisa mulai dari sekarang karena di waktu-waktu yang kita punya ini ada sekitar 4 kali pertemuan lagi. Hari ini 5 dan hari ini Anda gunakan untuk mengembangkan media pembelajaran yang sudah Anda buat. Ya, ini tolong diperhatikan sekali lagi prinsip-prinsip ini supaya setelah selesai memang betul-betul bagus DP hasil begitu. Saya rasa ketika Anda paham prinsip ini akan sangat mudah bagi Anda untuk merancang atau mengembangkan media pembelajaran. Karena waktu Mer juga kuliah belajar materi ini dan ya emang ketika orang paham materi ini terus saat mengembangkan itu secara tidak langsung oh iya ini kote nak boleh mau ada begitu ini harus dihilangkan karena ada prinsip spasial karena ada prinsip modalitas yang orang tidak bisa mau langgar begitu. Jadi penyajian materi kalau memang Anda sudah betul-betul paham prinsip ini akan sangat mudah sekali lagi bagi Anda untuk mengembangkan media pembelajaran begitu. Oke, itu mungkin yang bisa Anda sampaikan terkait dengan ini. Nanti di-share sekali lagi. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, nggak ada ya. Di sini kalau di rangkuman dijelaskan. Coba highlight yang kalimat pertama. Untuk mengembangkan sebuah multimedia pembelajaran yang baik, diperlukan pemahaman yang baik pula tentang prinsip-prinsip multimedia pembelajaran. Jadi key-nya di situ ya, kuncinya di situ. Untuk mengembangkan sebuah multimedia pembelajaran yang baik, diperlukan pemahaman yang baik pula tentang prinsip-prinsip multimedia pembelajaran. Ya pasti. Anda paham, cuma tujuh prinsip. Kalau so bisa paham semua, ya ya itu bisa diimplementasikan juga pastinya. Nanti di ujian akhir di mata kuliah media dan teknologi pembelajaran ini kita bentuknya presentasi per kelompok menyajikan media yang sudah dikembangkan. Kemudian mereka juga akan tambah pertanyaan terkait dengan ini. Bagaimana pemahaman Anda tentang documented assessment, kemudian bagaimana perancangan storyboard, tambah materi prinsip-prinsip multimedia pembelajaran interaktif. Itu. Uh, Kalau Anda bisa memahami ini, goals-nya MNER di mata kuliah ini bisa tercapai. Karena cukup itu saja yang Anda pahami. Di MNER nak minta, ini kan nak banyak juga ya, materinya sedikit. 16, bayangkan 16 kali pertemuan, MNER cuma request 3 materi besar ini yang Anda paham. Documented assessment, storyboard, kemudian prinsip multimedia pembelajaran interaktif. Itu saja. Kalau yang lain ya mengikuti. Karena menurut Mer kalau seandainya Anda sudah paham ini, itu pasti pengembangan media pembelajaran itu sudah oke. Nah, akan berbeda juga mungkin begini. Ketika sebentar Mer kasih tugas lagi contohnya. Contohnya Mer kasih tugas, silakan Anda mendesain poster lagi. Contoh ini bukan DP tugas. Contohnya Anda mendesain poster. Pasti ketika Anda paham tentang prinsip multimedia pembelajaran interaktif ini, DP hasil semata mau berbeda dengan yang Anda hasilkan sebelumnya begitu. Mer yakin itu pasti berbeda. Karena ya kalau betul-betul Anda paham tentang prinsip ini, ya eh, kepekaan Anda tentang bagaimana mendesain itu akan bagus begitu. Oh iya ternyata penempatan gambar ini nak boleh di sini begitu. Atau orang mau coba bedah salah satu gambarnya Ngoni Kang, mau cari dulu siapa ini pegambar ini. Atau ada yang mau request nak gambarnya siapa, desainnya siapa. Sesuai tidak dengan prinsip multimedia pembelajaran gitu.
Oke lah, atau nanti aja Anda coba evaluasi masing-masing uh, hasil uh, poster tersendiri, kemudian Anda nilai kira-kira ini sudah sesuai belum dengan prinsip-prinsip multimedia pembelajaran interaktif. Nah, itu Anda bisa memberikan komentar juga nantinya. Uh, Benar minta supaya benar tahu bahwa Anda betul-betul mengevaluasi masing-masing, itu Anda bisa menuliskan komentar di postingan masing-masing, itu nanti benar cek di situ. Bagaimana komentar Anda? Ini kan benar sudah menilai, benar sudah ada nilainya, benar mau sekarang Anda mencoba menilai hasil karya masing-masing. Bagaimana kira-kira hasil yang sudah Anda buat ini sesuai tidak dengan prinsip multimedia pembelajaran interaktif. Kalau belum ya silakan dikomentari begitu. Bagaimana cuma mau tahu bagaimana pemahaman Anda. Saran caranya benar mengevaluasi betul-betul Anda paham tentang materi yang benar sampaikan ini adalah dengan cara begitu. Ya, benar tunggu komentarnya tapi nanti ada waktu juga Anda bisa belajar-belajar dulu, pahami-pahami lagi supaya pemahamannya itu lebih tepat, lebih oke begitu. Karena ada prinsip, orang kalau belajar berulang-ulang, ada repetisi, ada perulangan, itu akan lebih cepat masuk ke dalam memori kita daripada belajar satu kali. Betul tuh begitu. Kalau cuma satu kali, uh, ada yang istilahnya itu ada yang namanya short term memory sama long term memory. Nah, itu benar juga. Ini juga harus Anda pahami. Short term memory itu adalah memori yang itu memori pendek begitu. Jadi informasi atau sesuatu yang masuk ke short term memory itu kita hanya ingat itu ada jangka waktu tertentu. Kayak mungkin 1 hari, 2 hari, tong lupa begitu. Karena itu cuma masuk di short term memory. Ada yang namanya long term memory. Itu long term memory itu yang informasi yang masuk ke dalam memori kita yang itu bakalan tersimpan sampai sonak mau lupa begitu. Itu perbedaan short term dan long term. Bagaimana supaya informasi itu masuk ke long term memory? Caranya itu adalah mengulang. Ada repetisi begitu. Orang untuk menghafal, contohnya untuk memahami prinsip multimedia pembelajaran interaktif, kita itu harus belajar ulang begitu. Kita baca lagi begitu. Kalau yang Ner jelaskan ini, pasti hanya masuk ke short term memory ya. Karena itu hanya dijelaskan satu kali. Ya kan? Paling cuma masuk di short term. Sabantar kalau mau ditanya 1 jam kemudian itu pasti sudah lupa begitu. Tapi bedanya ketika Anda mengulang, baca-baca ulang, coba cari-cari mengerti ulang, nah itu pasti akan masuk ke long term memory. Nah ya, itu perbedaannya. Supaya masuk ke long term, berarti Anda harus ada repetisi atau perulangan untuk belajar kembali. Begitu ya. Oke, ini materi yang mungkin bisa Ner sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Jadi acuan bagi Anda untuk melanjutkan, mengembangkan proyek yang sudah Anda tentukan bersama dengan kelompok. Jadi orang materi sekarang lanjut DP project ya. Silakan melanjutkan. Jangan nanti H-1 minggu baru mau baking. Kalau boleh semulai cicil-cicil dari sekarang supaya hasilnya lebih bagus. Toh, kalau orang bikin dari sekarang itu pasti DP hasil lebih maksimal daripada orang mau baking H-1 minggu atau beberapa hari begitu ya. Itu yang perlu Anda perhatikan. Sambil jangan lupa Bener mau lihat masing-masing memberikan komentar di postingan yang Anda posting di uh, Instagram tentang bagaimana hasil evaluasi Anda terkait dengan desain poster yang sudah Anda buat mengacu pada prinsip multimedia pembelajaran interaktif. Dari 7 prinsip ini kira-kira sudah memenuhi 7 prinsip atau ada kurangnya atau so bagus begitu. Kalau ada kurangnya itu kira-kira kurangnya di mana dan improve-nya itu harus seperti apa. Boleh kira-kira begitu? Boleh? Boleh benar. Benar. Ya, baik. Baik, itu materi yang bisa Mer sampaikan. Ada yang mau bertanya silakan. Mungkin dari saya, Ner. Ya, silakan.
Eh, mau bertanya nih terkait dokumen need assessment. Kan waktu lalu kan itu sudah final. Nah, Hmm. terus setelah dicek kembali kalau dari kelompoknya kita pribadi, sepertinya masih ada yang perlu dibenahi. Apa itu masih bisa diganti, Ner? Dari Apa segi ya? dokumennya sama storyboardnya. Kalau menurut Mel itu yang diganti bisa ke storyboardnya. Storyboard silakan di Storyboard saja. satu. Kalau dokumen kan ada pengaruh toh. Storyboard yang pengaruh karena penempatan. Kalau storyboard itu kan penempatan, ya. Jadi itu saja yang diperbaiki. Tapi jangan lama, kalau boleh secepatnya diperbaiki. Karena membuat dokumen itu assessment cukup lama kasih waktu ya. Jadi silakan direvisi secepatnya. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, baik. Semua sudah jelas ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi untuk materi ini. Nanti benar kirimkan juga materi ini di grup. Oke, ini hadir semua atau enggak ya? Untuk benar absen dulu berarti. Bentar, di absen dulu. Bentar ya, cek absen. Melani ada? Ada Ner.